Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramdan dari Fakultas Ekonomi, jurusan Manajemen dengan NPM 202441008. Tujuan dari video ini saya buat adalah untuk memenuhi tugas ujian susulan saya dari mata kuliah Bisnis Internasional. Langsung ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama, kegiatan pemasaran dalam bisnis internasional. Pertanyaannya, buatlah skema umum untuk pemasaran internasional. Skema yang harus dilakukan yaitu yang pertama mulai dari riset pasar, analisis peluang, menentukan negara yang akan dituju, menentukan strategi pemasaran, memilih cara masuk pasar, lalu distribusi dan promosi, selanjutnya evaluasi. Nah, untuk contoh dari skema ini telah dilakukan oleh Indomie, PT Indofood CBP. Yang mana PT Indofood CBP berhasil memasarkan Indomie ke lebih dari 100 negara. Sebelum memasuki pasar internasional, Indofood melakukan riset mengenai selera masyarakat setempat. Nah, makanya kalau kita kalau teman-teman tahu, di setiap negara itu memiliki rasa Indomie yang berbeda-beda. Di Indonesia berbeda, di Malaysia berbeda, di Nigeria beda. Karena itu untuk menyesuaikan rasa dari masyarakat yang mereka suka. Utamanya di Nigeria, di mana Nigeria itu Indomie menjadi salah satu mie instan yang paling laris. Nah, di sini karena PT Indofood itu melihat peluang yang besar, Indofood itu sampai membuat perusahaan atau pabriknya di sana untuk mengurangi biaya ekspor dan impor. Pertanyaan yang kedua, kerjasama internasional antar negara adalah kolaborasi atau interaksi yang terjadi. Yang pertama kerjasama ekonomi, yang kedua kerjasama politik, yang ketiga kerjasama lingkungan, dan yang keempat kerjasama kemanusiaan. Pertanyaannya di sini uraikan dan dengan jelas beserta contoh beberapa bentuk kerjasama internasional tersebut. Nah, baik, karena di sini ada 4 poin, kita jelaskan satu persatu mulai dari kerjasama ekonomi. Di mana kerjasama ekonomi ini bertujuan untuk meningkatkan perdagangan dan juga investasi, yang mana outputnya itu untuk mendukung pertumbuhan ekonomi pada suatu negara. Nah, untuk manfaatnya sendiri, dengan adanya kerjasama ekonomi, ekspor dan impor antar negara itu lebih mudah, dan juga ini bisa meningkatkan pekerjaan atau meningkatkan lapangan kerja dari negara yang terlibat. Nah, yang kedua yaitu kerjasama politik. Untuk kerjasama politik ini memiliki tujuan untuk menjaga hubungan diplomatik antar negara, agar negara yang bekerja sama ini mendapatkan keamanan yang lebih tinggi. Sebagai contoh, pada tahun 2022 lalu, di mana Indonesia sebagai ketua G20 yang berhasil mempertemukan negara-negara yang sebenarnya pada awalnya itu mereka memiliki pendapat yang berbeda-beda. Nah, pada pertemuan itu mereka membahas pemulihan ekonomi dunia dan juga kerjasama internasional. Nah, inilah yang dimaksud oleh kerjasama politik. Nah, yang ketiga kerjasama lingkungan. Seperti namanya, pastinya kerjasama ini tujuannya untuk mengurangi pencemaran, mengurangi polusi, pokoknya yang berkaitan dengan pada tahun 2015 yang kita sebut Paris Agreement, di mana hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia mengikuti pertemuan tersebut untuk dengan komitmen mengurangi emisi gas rumah kaca, untuk mengurangi atau untuk menekan dampak perubahan iklim. Yang keempat atau yang terakhir itu kerjasama kemanusiaan, di mana kerjasama kemanusiaan ini bertujuan untuk membantu atau memberikan bantuan kepada korban bencana, korban krisis, ataupun korban-korban peperangan. Nah, di mana kalau kita mengambil studi kasus itu contohnya di Palestina, di mana Indonesia itu sering membantu kepada Palestina, entah itu dari makanan-makanan, entah itu dari tempat tinggal, baju-bajuan. Nah, itu yang namanya kerjasama kemanusiaan. Ke soal yang ketiga, perusahaan Apple Inc. adalah perusahaan teknologi yang berkantor atau berpusat di Amerika dan telah memutuskan untuk melakukan ekspansi internasional. Buatlah sebuah rancangan manajemen strategi internasional yang efektif sesuai kebutuhan perusahaan tersebut. Sangat menarik karena di mana Apple ini
Apple ini juga adalah brand yang sudah besar dan sudah ada di seluruh dunia, hampir ada di seluruh dunia. Nah, tapi saya menjawabnya berdasarkan data yang saya dapatkan saja, di mana Apple Inc ini perlu melakukan analisis pasar terlebih dahulu sebelum melakukan ekspansi besar-besaran ke seluruh dunia. Dengan cara analisisnya itu bisa menggunakan dengan teori-teori. Nah, di sini saya lebih menggunakan teori dari teori Maslow, yaitu teori piramida yang dimulai dari kebutuhan dasar. Nah, setelah mengetahui kebutuhan-kebutuhan dari negara-negara yang ingin dituju, nah, Apple Inc sebaiknya memprioritaskan negara yang benar-benar keuntungannya akan lebih besar di situ, dan juga meningkatkan kerjasama dengan negara tersebut supaya meningkatkan juga kelancaran untuk kedepannya. Itulah tadi jawaban singkat dari saya mengenai soal-soal yang diberikan dari mata kuliah bisnis internasional. Semoga apa yang saya sampaikan itu bisa dimengerti oleh teman-teman sekalian, dan juga semoga dosen saya juga menerima tugas saya ini. Terima kasih.